Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum waqi'iyah yang sering terjadi di masyarakat. Langsung saja, ini ada 3 pertanyaan yang sudah terjawab. Pertanyaan yang pertama, mayat yang belum dikhitan, yang ada najisnya dan sulit untuk dihilangkan, serta air tidak bisa membasuh najis tersebut, apakah sah memandikan dan menyolatinya? Ini ada kasus mayat belum disunat. Nah, otomatis mayat ini masih menanggung najis, membawa najis. Apakah mayat yang belum disunat itu sah mandinya dan sah disolatinya? Karena dia belum suci. Jawab, menurut Ibnu Hajar mandinya sah. Namun setelah dimandikan harus ditayamumi sebagai ganti pembasuhan najis yang tidak mungkin dikerjakan. Dan sholatnya juga sah karena darurat. Menurut Imam Romli, bila di bawah kulfah suci, maka bisa ditayamumi. Dan bila tidak suci, maka tidak boleh ditayamumi. Ini ada 2 pendapat. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, sholatnya sah dan sholat juga sah karena darurat. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, setelah dimandikan nanti ditayamumi sebagai ganti itu anggota badan yang masih najis tadi, yang belum disunat itu kan tidak bisa disucikan, maka ditayamumi. Gantinya mensucikan adalah tayamum. Nah, keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin juz 2 halaman 109. Wa ibaratuhu lau ta'adzara ghuslu ma tahtal kulfati bisababin innaha la tataqalaso ay la tangkasifu wa la tangfatihu illa bijarohin yumamu amma tahtaha ay wa shola alaihi wa ingkana ma tahtaha najisan li darurati. Wa hadza ma qalahu Ibnu Hajar. Qala Ar-Ramli, in kana ma tahtaha tahiran yumamu anhu wa in kana najisan fala yumamu. Jelas ya akhirnya. Soal yang nomor 2. Ada jenazah yang setelah dimandikan mengeluarkan najis dari salah satu kemaluannya atau dari luka, dan najis tersebut tidak bisa dihentikan atau tidak bisa berhenti. Apakah sah memandikan dan mensolatinya? Padahal pada jenazah tersebut terdapat najis. Ini ada najis ketika setelah dimandikan jenazah, setelah dimandikan kemaluannya itu keluar najis atau lukanya mengeluarkan darah. Apakah nanti sholatnya sah karena jenazah masih menanggung najis? Jawabnya, dihukumi sah dengan syarat tempat najis tersebut dibalut dan ditutup lebih dahulu, dan harus segera mungkin disolati karena jenazah seperti ini hukumnya sama seperti orang beser. Orang beser itu kan ketika habis suci, langsung dibalut, langsung segera sholat. Sama dengan mayat yang tadi mengeluarkan darah
habis dimandikan adalah langsung ditutup, dibalut, disolati segera. Keterangan ini diambilkan dari kitab Bujarami Alal Khatib juz 2 halaman 237. Wa ibaratuhu walau lam yumkin qat'ul kharij minal maiti bi ghuslihi soha ghusluhu wa sohat as-salatu alaihi li'anna ghayatahu annahu kal hayy salasi wa huwa tasihhu salatuhu wa kada as-salatu alaihi qauluhu kal hayyil salasi qadiyatu tasbihi bisalasi wujubu haswid dami binahwi qotnatin wa asobatin akibal ghusli wal mubadarati bisolati alaihi ba'dahu. Nah, jelas ya, ini keterangan dari kitab Bujarami Alal Khatib juz 2 halaman 237. Pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana hukum mensolati mayit di atas kuburan? Ini mensolati mayit di atas kuburannya, itu hukumnya bagaimana? Apakah sah? Dan sampai berapa hari sahnya sholat dengan praktek tersebut? Batasan menyolati mayit itu sampai berapa hari? Jawab, hukum menyolati mayit di atas kuburan sah jika selain kuburan para nabi, sedangkan waktunya tidak terbatas, dengan syarat orang yang akan sholat termasuk orang yang terkena kewajiban pada saat meninggalnya mayit tersebut. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Mahali juz 1 halaman 335. Wa ibaratuhu wa tasihu ba'dahu ay ba'dad dafni alal qabri ila angkol wa ila mata tusalli ala qabri ila salasati ayamin wa ila syahri wa ila ma baqiya syai'un minal mayyiti wa ila abadan wa la yusalli ala qabri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihalin wa kada qabru ghairihi minal anbiya shalawatullahi wassalamu alaihim ajmain. Qauluhu wa qila abadan wa al-mu'tamad. Di batasnya menyolati mayit, sholat jenazah itu selamanya, tidak ada batasan. Tadi ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 bulan, tapi yang muktamad tidak ada batasannya. Terima kasih. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita, dan kita bisa mengamalkannya. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.